Di situ ada sebuah pohon yang banyak digantungin boneka. Dan pas kita lewat situ kan berarti udah agak malam ya, agak maghrib, udah gelap, langitnya udah gelap. Gue ketemu lagi sama ibu itu, anak itu, dan payungnya sedang dibuka. Dan kali ini anak itu memanggil direct nama gue. Dadah Om Sufi. Dadah Om Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia mengalami suatu kecelakaan di daerah Babakan Siliwangi, Bandung. Dan di daerah Babakan Siliwangi, Bandung ini menyimpan sebuah cerita masyarakat yang beredar di sana tentang pohon boneka yang angker banget. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Sufi. Halo Bang Sufi. Halo Bang Gilang. Alhamdulillah kedatangan Abang Sufi ke Launching Misteri ini. Kita beruntung banget nih kedatangan seorang bapak sejarah nih. Oke Bang Sufi. Kejadian yang Abang Sufi mau ceritain sekarang nih tentang pohon boneka di jalan Babakan Siliwangi. Waktu itu pernah kecelakaan di situ ya Bang ya? Iya. Itu tahun berapa Bang kejadiannya? Kejadian sudah lama, di tahun 2001. 2001? Iya, 2001. Oke. Zaman saya masih mahasiswa gitu. Tapi abang emang asli orang Bandung? Bandung saya, lahir dan besar di Bandung. Oke. Betul. Dan tentang pohon boneka ini bang ya? Iya. Cerita-cerita yang emang udah berada di masyarakat, kan pasti kenapa bisa kesebar di masyarakat ini pasti kan banyak yang mengalami. Iya. Bener kan ya? Betul. Termasuk abang? Betul, akhirnya abang jackpot juga. Kecelakaan di situ. Iya. Dan katanya sempat ada suatu kejadian ya gitu yang sampai sekarang masih abang simpen nih barangnya nih, kayak dapat suatu apa tuh tadi? Ada koin ya? Ya. Koin dari zaman ini ya? Koin Tiongkok ya? Tiongkok ya? Iya, betul. Itu ada hubungannya sama cerita yang bakal abang ini ceritain. Betul, ya? ternyata nge-relate juga akhirnya pada akhirnya ke situ, bermuara ke situ ternyata tanpa gue sadari sebelumnya. Nah Bang Sufi, ya. Untuk pohon bonekanya ini sendiri nih Bang, angkernya itu kenapa Bang? Maksudnya bisa dikatakan sama masyarakat sana tuh angker. Itu ada apa Bang sih? Pada dasarnya pohon itu adalah pohon biasa. Iya. Gue nggak tahu jenisnya apa ya. Sebuah pohon dibelokkan dan jalan belok terus menurun jalannya. Namun karena sering banyak terjadi penampakan situ, sesosok anak mencari boneka, makanya banyak masyarakat menggantungkan boneka di situ karena sering terjadi kecelakaan itu. Oke, sering terjadi kecelakaan di situ juga. Betul. Bahkan sampai sekarang ya katanya. Sampai sekarang, betul. Sampai ada sekarang aja, masih ada aja di situ. Nah ini jadi sahabat lonceng nih ya, harus nonton videonya dari awal sampai habis karena gue yakin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan ya ini sesuatu yang baru juga di Launching Misteri, jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai kesekip sedetik pun ya. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Launching Misteri, buruan langsung subscribe channel Launching Misteri sebagai tanda dukungan kalian pada channel ini. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video. Ya udah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih ya. Siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi gini, gue datang ke Launching Misteri ini awalnya terinspirasi dari anak gue yang cewek yang paling kecil ini. Awalnya dipotong rambut, modelnya itu bob kayak Dora. Oke. Kayak Dora kan. Ini jadi mengingatkan kejadian 21 tahun yang lalu, 21 tahun lah. Berkaitan dengan sosok seorang anak kecil ya, dengan rambut bob, cabi-cabi, gemes-gemes gitu. Awalnya 21 tahun yang lalu itu gue adalah mahasiswa tingkat akhir dan bekerja sebagai
salah satu karyawan di radio swasta di Bandung. Jadi tiap hari itu gue lewat satu area di salah satu kota Bandung, selalu tiap malam, tengah malam, lewat tengah malam. Jadi gue pakai motor lewat daerah itu, tadinya nggak kebayang di situ tuh ada apa. Walaupun backgroundnya gue udah tahu di situ banyak kejadian kecelakaan, banyak kecelakaan tunggal ya, bukan kecelakaan yang crash. Terus pada suatu malam gue balik dari kantor itu setengah satu malam, kemudian lewat di salah satu daerah itu. Pada saat itu Bandung itu sepi sangat, jadi lewat jam 12 itu sepi, dan wilayahnya itu banyak pohon rimbun. Pohon rimbun, ada sungai, kita lewat jembatan. Pada saat itu awal interaksi sebenarnya, nggak kalau ada something di situ. Pada malam itu gue lewat situ, motor biasa aja dengan kecepatan biasa. Ada yang nyebrang awalnya, kirain ini ada ibu dan anak kemalaman nyari angkot mungkin ya, nyebrang gitu. Jadi kayak orang mau nyebrang nih, gitu, nahan gitu, tahan pelan-pelan gitu. Terus gue kasih jalan, kasih mereka nyebrang, terus gue lanjut lah motor itu. Di ujung jalan itu ada lampu merah, salah satu jalan yang terkenal di kota Bandung. Lampu merah, di situ ada apartemen, ada pokoknya terkenal lah di Bandung. Posisi lampu merah itu gue sendirian, lampu merah sendirian, di seberang-seberang nggak ada mobil yang lewat kebetulan. Sebelum lampu hijau, berapa detik sebelum lampu hijau ada suara. Awalnya nih, gini suara, dalam bahasa Sunda, suara anak kecil, nuhun, terus nuhun, gitu. Anak kecil, suara anak kecil cekikikan gitu, nuhun. Gue pikir mungkin ada pengamen atau apa, ternyata itu memang sepi, beneran sepi. Sudahlah, akhirnya tidak dihiraukan, lanjut lah kemudian. Terus di malam-malam berikutnya, gue melakukan hal yang sama, pulang dari kantor, balik lagi nih, 12:30 lagi. Berarti kan dari kantor, jarak tempuh dari kantor sampai wilayah itu mungkin 15 menit lah. Jadi jam 1 kurang, ada yang nyebrang lagi. Sama, ibu-ibu, anak kecil, ibunya bawa payung hitam. Pada saat itu payungnya nggak dibuka ya, masih ditutup gitu, jalan, nyebrang, sama gitu, pelan-pelan. Tapi karena pada saat itu buru-buru, jadi ngerti gak sih, misalkan ada orang lewat, kan waktu pertama saya kasih lewat jalan. Yang pertama, yang kedua tuh saya gini melipir motor, set. Ngelewatin gitu. Mereka, ibarat kayak saya duluan deh gitu. Iya, duluan deh gitu, karena sepi. Set. Beberapa meter kemudian, entah dari mana ada satu mobil warna hitam, saya bilang, gue inget banget ya, warna hitam, nyenggol ban motor disenggol, jatuh dong. Kita jatuh. Sebelum saya jatuh itu ada bolongan gede di jalanan gitu, kayak jalan rusak, gitu. bukan jalan rusak kan kadang-kadang suka ada yang bolong. Itu kan motor langsung gini kan, des gitu, masuk jatuh pada saat gue di bawah gini, pemandangannya banyak pohon-pohon rindang gitu. Mobil itu sempat-sempatnya berhenti, di kacanya itu nggak ditutup kan. Semua orang tersenyum. Gitu. Ada 4 orang, gue masih inget. Senyumnya senyum sinis gitu. Gitu. Ini kan kita kan kesel ya. Kadang-kadang kan kita amarah juga ya. Apaan sih kita nggak ngapa-ngapain, kita disenggol gitu. Begitu mau ngembangin motor, mereka cabut cepet, bos gitu cepet. Akhirnya dengan nasib lah, jatuh dicek, luka-luka nggak ada, cuma baret-baret gitu. Standar lah, cowok aman lah kayak gini. Pas mau dinyalain motornya ternyata ban depannya ini bocor karena masuk bolong itu. Jadi kan goyang-goyang gitu kan. Tapi karena nggak mau ngedorong di daerah yang sangat sepi itu, akhirnya gue pakai tuh, dipaksain, pelan-pelan juga pokoknya jalan. Dan akhirnya ketemu lampu merah itu lagi. Di lampu merah itu nggak kepikiran apa-apa, pokoknya pengen cepet sampai rumah, karena pada jam segitu tukang tambal ban udah nggak ada daerah situ karena sepi. Di lampu merah itu ada yang bilang, nggak apa-apa om. Nggak apa-apa om. Ada suara begitu ya? Suara anak kecil lagi. Suara anak kecil. Tapi nggak cekikikan hari.
Kesel, bingung dan sakit badan itu mulai perih-perih karena baret. Ya udah dipaksain jalan sampai ke rumah. Sampai di rumah dicek segala rupa, ternyata udah nggak apa-apa, nggak ada luka yang serius. Saking penasarannya, di besok harinya kita ngecek nih tempat gue jatuh kemarin di mana nih gitu kan. Iya. Di jalan itu nggak ada lubang sama sekali, jalan itu mulus, full mulus, aspalnya nggak ada bolong. Gila. Nggak ada bolong sama sekali. Terus ya dengan begitu ya mulai nih, ini ada apa sih sebenarnya dengan jalan ini gitu? Kenapa gue harus experience sampai segininya gitu, sampai nyelakain kan itu kan berarti kan? Padahal Bang Sufi benar-benar nyadar itu ada lubang ya di situ. Lubang kan itu buktinya juga ban Nah, bolong kan? Kalau kita jatuh biasa kan enggak kan? Ini kayak masuk des, bolong itu bocor gitu. tapi yang di mobil itu nyadar nggak waktu itu? Yang itu Nah, apa itu. emang itu? Yang isi di mobil itu cuma tersenyum sinis. Nah itu dia yang Tersenyum sinis dan nggak ngomong apa-apa. nggak nolongin. Semua, dia kan pelakunya mobil itu kan, mobil hitam. Dan pas saat kondisi seperti itu kan kita nggak nyadar plat nomornya apa segala rupa kan, karena itu terjadi dengan begitu saja. Tapi senyuman itu mungkin nggak bakal gue lupa sampai sekarang, senyuman ngenyek gitu loh, sinis gitu. Kemudian gue melanjutkan lagi kegiatan gue di hari-hari berikutnya, sampai pada suatu hari gue balik ke kampus nih. Pada saat itu gue mau bikin acara event di kampus. Eventnya namanya ini, kita muterin film-film Benyamin Sueb. Iya. Ada dua, namanya Arman. Sama Arman ini kita berdua, kita tentukan harinya, dan pada akhirnya ditentukan kegiatan itu jam 3. Karena di kampus kita itu selesainya jam 4. Jadi nggak boleh ada kegiatan malam. Iya. Karena di luar kota ya. Bukan di Bandung nih, sebelahnya lagi. Ya, ini adalah satu kampus perguruan tinggi negeri di Bandung. Tahu. Ya. Kita dengan semangat tuh. Nah, ini D-Day kita, hari H kita bikin event. Nah, sialnya hari itu nggak ada yang datang satupun di event kita. Waduh. Mungkin karena publikasi kurang, Ya. peminatan film. Orang-orang zaman pada saat itu kan lagi milenium ya. Untuk hal-hal yang oldies seperti ini kan kurang booming. Nggak ada yang datang satupun. Kita tunggu dari jam 2 nggak ada, jam 3 nggak ada. Akhirnya kita sepakat, udah mungkin besok ada orang lah yang datang. Habis dari itu kita akhirnya memutuskan udah kita close hari ini tanpa penonton. Berbesar hatilah kita gitu. Kita saling menguatin. Udah nggak ada penonton nggak apa-apa. Udah akhirnya kita tutup semua ruangan. Kita pulang aja. Jadi untuk menuju ke kampus yang di luar kota ini kita harus naik bis. Kemudian kita jalan sampai ke pangkalan bis. Di pangkalan bis ini nggak ada bisnya ternyata. Udah sampai sore, tanya ke petugasnya, Pak kenapa sih nggak ada bis? Ternyata bisnya itu sebagian dipakai buat pariwisata gitu. Jadi sisanya ini cuma sedikit bis lu. Karena kita harus pulang dan pengen pulang di waktu yang tepat waktu karena kan malamnya saya harus kerja kan. Akhirnya ya udah kita naik angkot aja deh. Naik angkot lah kita. Jadi untuk bisa sampai ke kantor tempat saya bekerja pada saat itu tuh harus naik 3 kali angkot. Harus naik 3 kali angkot. Terus kita naik angkot yang pertama berdua sama teman saya Arman itu. Akhirnya kita berpisah karena kita beda tujuan kan. Iya. Dia pulang sambil menunggu angkot ke tujuan selanjutnya. Lama juga tuh nggak ada angkot. Pada akhirnya ada angkot tua, Hijet, kebayang? Iya. Hijet, terus dia panu-panu banyak dempulannya. Ya ada angkot gini ya udah nggak apa-apa. Karena basicnya saya pencinta barang-barang tua ya, all Disney gitu. Iya. Udah nggak masalah lah, udahlah. Pokoknya nyampe. Akhirnya naik lah saya, naik angkot itu. Nggak ada penumpang, sendirian. Ya udah naik. Sebelum naik, itu tuh kondisinya langit merah udah mau maghrib. Di jam saya itu 17.45. Oke. Udah mau maghrib. Saya naik. Terus gue duduk di belakang. Ini kan kaca angkot yang terakhir. Iya. Ya kan? Ada adep-adepan gini kan. Iya, benar. Ini gue sebelah sini, nempel di kaca gini kan. Iya. Udah.
Nyalain Walkman, pada saat itu Walkman. Oke, masih zaman Walkman banget nih. Iya, handphone juga masih yang gitu. Masih pakai Walkman, nyalain. Walkman itu isinya kaset tadinya buat backsound di acara. Jadi kebetulan isi kaset itu Benyamin S, lagu-lagunya Benyamin S. Udahlah. Di tengah jalan kemudian ada penumpang naik. Akhirnya ada yang naik juga. Yang naik itu adalah anak kecil, ibu-ibu membawa payung. Tapi gue mikir pada saat itu nggak mikir kemana-mana. Udah biarin mereka naik. Anak kecil itu duduk tepat di depan gue. Kan kita seberang-seberangan nih. Yeah. Duduk di depan gue. Terus ibunya duduk ke arah pintu, tapi dia melengos gini ke pintu. Ini kan pintu angkot ya misalkan. Iya. Yeah. Gini ya. Iya. Yeah. Nggak mau ngelihat gitu. Kayak ngelihat jalan aja gitu. Iya, posisinya nyamping gini ya. Nyamping ngeliat, tapi kepalanya ngeliat ke jalan sambil megang. Gue inget banget, kedua orang itu, anak dan ibu itu memakai pakaian ini, putih-putih, tapi bukan putih-putih yang menyeramkan, kayak anak mau pengajian, enggak? Putih-putih gitu, pakai yang ada karetnya segala rupa gitu, putih-putih. Anak itu lucu banget, cabi-cabi, rambutnya Dora. Sampai pada suatu saat, angkotnya itu ngegas. Berarti kan dia gini ya, posisi kita kan, ketarik gitu, gitu kan. Anak ini kepalanya mau kebentur kaca belakang, terus gue halangin kepalanya ini. Jadi kan secara langsung kepalanya itu nempel di tangan gue kan. Bener. Jep gitu kan. Nggak apa-apa deh, dia senyum gitu. Itu biasa aja gitu, normal ya, layak penumpang. Ini yang mulai rada nggak masuk akal gini. Anak itu nggak bersuara, tapi apa yang ada di lagu gue ini, di Walkman gue ini, dia ikutin mulutnya, kayak lip sync. Kayak nge-lip sync gitu. Gue pikir apa Walkman gue kegedean kali ya? Gue kegedean, perasaan enggak nih Walkman gue. Di earphone perasaan normal-normal aja. Gini lagi, sekali lagi. Lagu selanjutnya, ada satu lagu Benyamin, lagu Gambang Kromong, judulnya Sapu Lidi. Sapu Lidi itu, bait pertamanya gini, sapu lidi, ujung kelapa gitu kan. Yeah. Anak itu ikut nyanyi. Dengan suara, sekarang ada suaranya. Dengan lantang gitu. Hafuli di ujung kelapa. Terus selama lagu itu, joget-joget ya. Joget. Oh gitu, ngedeketin mukanya ke muka depan muka gue. Gitu. Tapi ibunya cuek. Tetap aja dengan posisinya ngelihat keluar gitu. Dan megang payung. Sampai beres lagu itu gue matiin karena tujuan udah deket kan, ke tujuan selanjutnya gue matiin. Udah selesai digulung, masukin tas. Anak itu tetap ngeliat, tapi ngeliatnya gitu, gitu nggak ngomong gitu, nggak ngomong. Tapi ngeliatin gitu kok. Kita kan kalau diliatin orang kan nggak nyaman ya, biarpun itu anak kecil gitu, ngeliatin gitu. Akhirnya kita sampai. Bayar ongkos pada saat itu 750 rupiah. Berarti kan duit 1.000 itu masih ada kembalian kan? Bener. Ada kembalian, udah. Gue langsung naik ke angkot selanjutnya untuk menuju ke kantor nih, angkot yang terakhir ini. Angkot yang terakhir ini langsung naik karena itu mobilnya udah penuh, udah jalan. Pada saat itu kondisi Bandung itu masih tetap merah gitu, menjelang maghrib. Masih menjelang maghrib ya? Masih menjelang maghrib. Posisinya di Bandung itu baru keluar terminal itu langsung macet, entah ada apa macet, dan si supir akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur lain, arah lain, dan di belokan jalur yang diambil supir itu harus melalui sebuah pemakaman umum yang besar di kota Bandung. Begitu angkot lewat ke area itu, saya ketemu ibu-ibu sama anak itu. Anak itu dipegang tangannya sama ibu-ibu, ibu-ibunya mukanya lurus, pucet, dan nggak tanpa ekspresi, tangan kirinya pegang payung hitam itu. Pada saat itu, gimana nih? Kok udah nyampe sini lagi? Mungkin kita rasionalkan mereka itu naik ojek biar bisa lebih cepat gitu. Nah, pada saat itu, wah gila tuh. Tapi anak itu ada suaranya sekarang. Dadah om. Aduh. Dadah om. Dadah, suaranya berubah-ubah men. Hah? Kecil, anak kecil, anak orang tua. Dadah om gitu. Syok lah itu, jelas. Mental kena banget tuh.
di angkot. Dan pas gue lihat di jam, pada saat itu menunjukkan 17.46. Itu 17.46. Jadi gue tadi naik apa? Itu baru gue sadar kalau apa yang tadi gue alamin itu bukan kejadian normal. Iya dong. Bukan kejadian normal. Gue naik 17.46. Gue naik angkot apa? Ketemu sama ibu, anak. Itu penumpangnya nggak ada penumpang lain loh. Selama perjalanan itu normalnya itu 30 sampai 45 menit. Yeah. Normalnya. Selama perjalanan ke tempat itu, ke kantor itu nggak jelas lah. Perasaan dak-dikduk segala rupa. Angkot ini harus melewati area itu lagi. Area yang pertama tadi gue kecelakaan. Oh, yang motor. Itu yang... Iya. Di situ ada sebuah pohon. Sebuah pohon yang banyak digantungin boneka. Dan pas kita lewat situ kan berarti udah agak malam ya, agak maghrib, udah gelap, langitnya udah gelap. Gue ketemu lagi sama ibu itu, anak itu, dan payungnya sedang dibuka. Dan kali ini anak itu memanggil direct nama gue. Dadah Om Sufi. Dadah Om Sufi. Dadah Om Sufi. Selama sore itu berturut-turut gue ketemu di angkot, terus ketemu di depan pemakaman, dan sekarang di depan pohon boneka, pohon itu. Sampai kantor, cerita sama teman-teman, akhirnya ditenangin. Pada saat itu gue langsung sakit, meriang 3 hari. Dan suara itu nggak bisa hilang, selalu kayak kedengeran gitu. Berubah-berubah ya? Berubah. Tapi yang paling dominan emang suara anak kecilnya. Tapi suara itu berubah-ubah, naik tone-nya. Bukan pitch ya, kalau pitch kan melengking, langsung beda gitu. Kayak orang yang berbeda, tapi yang paling bikin gentar tuh manggil nama direct. Kalau dipanggil nama kan gimana gitu, personal banget kan itu. Nggak mungkin manggil buat orang lain kan, itu nama gitu. Dan gue rogoh saku kembalian dari angkot tadi. Koinnya bukan koin Republik Indonesia dong. Koinnya itu koin Cina. Koin Cina. Kayak kalau di teman-teman kita yang Tionghoa sebelum meninggal kan kadang-kadang ada bakar uang, ada kirim koin. Oh, iya. Itu bukan uang yang valid bisa kita belanjakan gitu. Iya. Itu kan pada saat nerima kan udah terima aja gitu, karena ada angkot lain yang mau jalan gitu. Kayak buru-buru. Pas Rogoh itu ada 3 keping. Wah, gila. sampai sekarang gue simpan itu di rumah Bandung. Masih ada koinnya? Masih ada, masih. Sempat difoto nggak koinnya? Ada. Wah, gokil. Ada salah satunya. Salah satunya pernah gue foto. Kemarin yang di foto itu marking angka 1 tahunnya 2000. Berarti kan mungkin pada saat itu uang koin itu belum lama ya. Dan belakangan gue baru tahu kalau di wilayah itu ada sebuah pohon yang digantungin boneka. Iya. Yang gue dengar sih di tahun 80-an ada kecelakaan tunggal sebuah mobil berisi 1 keluarga kecil, terus mereka jatuh ke jurang gitu. Jurang karena posisinya di situ ada sungai kan, ada sungai sedikit, terus jalan menurun, sungai terus nanjak berkelok dan banyak pohon itu sangat rimbun. Kemudian keluarga mereka meninggal dan kabarnya anaknya ini meninggal di rumah sakit. Setelah koma sekian lama, kemudian anaknya meninggal di rumah sakit. Anaknya ini megang boneka panda pada saat itu. Tapi pada saat meninggal, dia nyariin bonekanya. Mana boneka Uci sebelum meninggal. Namanya Uci? Uci namanya. Terus kemudian di daerah itu banyak digantungin karena sering terjadi kecelakaan. Sampai sekarang mungkin kalau kita browsing nih, di daerah itu selalu rata-rata kecelakaan tunggal.
Oke. Kecelakaan tunggal nih. Di daerah dekat pohon boneka itu ya? Iya. Tapi buat gue sih sosok Uci ini nggak mengganggu sebenarnya walaupun sespooky itu gue experience-nya. Selalu ngingetin pelan-pelan. Gitu. Ya. Selalu ngingetin gitu. Berapa kali itu? 2 kali berarti. Yang satu ya kita hiraukan malah jadi kecelakaan. Iya kan? benar. Nggak jelas. Yang ini ya, yang lewatin ya? Iya, yang lewatin malah tiba-tiba ada mobil, itu mobil yang entah dari mana datangnya. Jadi Uci ini lebih banyak ngingetin gitu. Lebih banyak ngingetin karena selama gue di Bandung sering ngeliat kecelakaan di situ. Pernah ada angkot sampai kebalik bannya 4 di atas, isinya penuh. Ada motor masuk ke sungai, mobil masuk ke sungai. Ya, tadi kalau di browsing juga gitu. Sampai sekarang masih banyak kejadian Di kecelakaan tunggal, betul. Dan tunggal ya? Rata-rata tunggal. Bukan kecelakaan yang adu banteng. Bukan. Satu lagi yang belum gue ceritain mungkin ya. Pada saat kejadian kedua setelah gue jatuh itu di motor yang jatuh di lubang itu, sampai rumah pas gue ngecek di pinggang gue ada cap tangan 2 gini. Hah? Coba, ada cap tangan. Ini real ya. Ada cap tangan sini panjang banget. Dan itu perlu hilang berhari-hari kayak lebam gitu. Lebam warna ungu itu. Ada. Wah gila sih. 2 gini. Kacau. Jadi seolah-olah kita digituin gitu. Iya. Des gitu motor. Itu lumayan lama tuh hilangnya berhari-hari. Sampai kesel tiap lihat belum hilang juga. Karena gue masih lewat area itu tiap hari ya, tiap lewat situ gue kirim Al-Fatihah buat Fulan bin Fulan ya. Siapapun yang ada di situ ya jangan ganggu lah gitu. Tapi abang ikut naruh bonekanya nggak di situ? Naruh boneka nggak? Enggak. Enggak naruh boneka. Udah masih banyak nggak sih bonekanya? Terakhir sih masih ada. Masih ada ya terakhir. Cuma udah beberapa tahun ini kan udah pindah domisili, udah berkeluarga di kota lain. Jadi emang udah nggak lewat jalur situ lagi. Oh nggak tahu perkembangannya Iya, gimana? nggak tahu perkembangan. Terakhir beberapa tahun yang lalu sih masih ada. Tapi nggak sebanyak dulu ya. Kalau dulu kan banyak berbagai macam boneka. Ada boneka panda, ada Barbie. Jadi ditaruh di situ ya? Di situ bergantungan. Apalagi sekarang makin kesini zaman orang makin nggak percaya gitu. Betul. Udah apa sih nih, mungkin ada yang iseng kan ngambil apa gimana. Ya pesannya sih mungkin ya dimanapun kita berada kan tetap harus hati-hati ya dalam berkendara ya. Benar. Nggak usah ngebut-ngebutan walaupun kosong. Iya. Gue sih terima kasih diingetin sama dia gitu. Nggak usah ngebut-ngebutin. Iya. Pada tiap lewat situ ya gue kirim doa lah buat mereka. Oke Bang Supi, dari cerita-cerita abang nih, aku mau nanya nih. Abang Supi kan tadi bilang tahun 80-an ada satu keluarga yang mengalami tragedi kecelakaan itu. Ini Bang Supi tahu ceritanya dari mana nih? Jadi kan gue lahir dan besar di Bandung. Ya. Dari SMP itu emang jalurnya sudah lewat situ gitu, selalu melewati dari situ. Jadi banyak cerita yang sudah beredar kalau di situ itu pernah terjadi kecelakaan satu keluarga yang tadi gue ceritain itu kan. Tahun 80-an ya? Sekitar tahun 80-an. Dan begitu ramainya banyak boneka itu di era 90-an pas gue SMP. Sebelumnya belum ada. Di situ kan zaman gue SMP tuh ada tukang batu-batu kerikil. Di situ ada pohon. Tadinya nggak seramai itu bonekanya, tiba-tiba banyak. Karena si Uci ini, sosok Uci selalu nyari bonekanya. Nyari bonekanya. Jadi orang-orang sana naruh bonekanya di situ. Betul. Dan pada saat itu kecelakaan sering banget di situ tuh. Iya. Kecelakaan sering banget tuh. Tiap mau balik sekolah ngelihat kecelakaan. Oh. Mau berangkat sekolah ada aja motor nyungsep gitu. Ada aja di situ. Terus di era 90-an gue baru ngelihat itu lebih banyak bonekanya. Lebih banyak gitu. Berbagai macam boneka di situ. Seperti itu. Makanya jadi sudah beredar cerita itu. Udah beredar pokoknya warga sana udah pasti tahu lah ya cerita ini ya. Iya, betul. Warga Bandung sana. Dan untuk sosok Ucinya ini sendiri nih, sampai sekarang masih ada nggak Bang? Ada nggak informasi dari temen abang atau keluarga di sana untuk sosok si Ucinya ini? Atau untuk pohonnya deh? Pohonnya masih ada. Pohonnya masih ada? Masih ada. Oke. Kebetulan ada temen rumahnya di situ. Oke. Rumahnya di situ. Terus kemarin masih kontak-kontakan, masih sering kecelakaan di situ. Masih sering kecelakaan nggak daerah situ? Masih, lu browsing aja, makanya kemarin saya sempat browsing kan, gue sempat browsing gitu.
ternyata masih banyak kecelakaan. Terus tapi sosok Ucinya ini lebih ke ngingetin gitu loh. Iya. Ngingetin pelan-pelan dong gitu. Jangan sampai terjadi kecelakaan karena kita nggak tahu ada apa di depan itu. Setelah lewat pohon itu entah apa yang terjadi. Pohon masih ada, sosok kucingnya juga masih ada ya? Iya, Berarti. kadang-kadang masih lewat gitu. Oh, gila ngeri sih. Kalau masih sampai sekarang mah ya. Iya. Masih Ya. ada, tapi mungkin sekarang karena Bandung lebih rame, Bener. lebih rame ke arah situ tuh padat. Oh, udah. Padat. Iya. Sekarang jadi nggak pernah, Masuk akal sih. malam juga nggak pernah sekosong dulu gitu. Malam juga kita masih ngelihat mobil, motor banyak gitu, nggak. Terakhir gue lewat sih, malam lewat jam 2 juga masih rame gitu. Kita masih bisa iring-iringan sama mobil lain. Karena memang di Plessing belokan ini memang sampai sekarang dipelihara sebagai hutan kota. Gitu. Jadi emang gelap gitu, tapi karena zaman sekarang udah rame ya kita biasa aja gitu. Iya udah sekarang 2023 Pak. Ya itu udah ternyata udah lama juga. Lama banget. Iya. Abang dulu kuliah tahun berapa? Masuk kuliah di 97. Oh, lama banget Bang. Enggak lah. Tapi awet muda lu. Bercanda. Oke. Iya. Itu cerita dari Abang Supi ya buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian nih yang mau kepo-kepo atau mau nanya-nanya sama Bang Supinya langsung, itu ternyata bisa banget nih. Bang Supi mau ngasih Instagramnya ke kalian semua. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagram Bang Supi ya Bang ya. Ya, siap. Itu Instagramnya di mana Bang? Bisa disebutin nggak? Instagramnya di Renact Hiker, REENACTHIKER. Oke. Ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Supi nih. Ya. Udah main ke Lonceng Misteri buat ceritain pengalaman horor yang bikin gue dari tadi merinding banget. Asli Bang, merinding banget gue Bang dengerin dari tadi. Thank you banget ya Bang yang udah nyeritain pengalaman ini yang semua orang belum tentu bisa merasakan gitu. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Itu bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya ya, nanti langsung ngarah ke WA admin kita. Dan ya, akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit. Abang Supi juga izin pamit. Bye-bye.